warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fibra Sardiana dengan NIM 2130201105. Saya perwakilan kelompok 2 yang akan menyampaikan materi karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup materi IPS MI Akademik. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik pembelajaran IPS, merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak, dan kepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisis, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam konteks disiplin ilmu. Yang pertama, materi IPS mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antar individu dan masyarakat dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagai besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tujuan materi IPS. Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Istilah pembelajaran lebih tepat digunakan karena ia menggambarkan upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar seseorang. IPS bertujuan membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterangan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara. Untuk merealisasikan tujuan ini, maka proses pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotor saja, melainkan dengan masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan. Melalui pendidikan IPS, peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan mental, intelektual, menjadi warga negara yang berketerampilan dan berkepedulian sosial, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan mata pelajaran IPS yang tertuang dalam Standar Isi BNSP 2006-175 yaitu 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Tujuan yang lebih spesifik bisa ditelaah di bawah ini. 1. Mengembangkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. 3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun internasional. Ruang lingkup materi IPS MI. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya, memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya, dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Manusia, tempat, dan lingkungan.
2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan maupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh atau subjek tertentu. Sehingga sebagai pendidik kita harus mengetahui pedoman-pedoman dasar yang menuntun atau menunjukkan kita kepada tujuan sebuah pembelajaran. Begitu pula pembelajaran IPS di MI. Sebagai sebuah sistem yang memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, pembelajaran IPS di MI juga memiliki pedoman dasar yang harus dipahami oleh pendidik, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya. Ruang lingkup kajian IPS meliputi A. Substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. B. Gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua kajian ruang lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan pada setiap jenjang di SD, SMP, maupun di SMA secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya.